Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilus samaki khairun min katsirir ramani. Makan ikan laut yang sedikit itu lebih baik daripada makan delima yang banyak. Wa fihi itlaful mali wal akli fauqa syubi iku dororun. Makan sampai melebihi kadar kenyang. Piye? Wareg juwet jeline. Ya piye? Ya nek mungkin kena, tapi yo terlalu berbahaya. Itu membahayakan. Titik-titik walaupun fokus kok titik-titik tok. Ya. Di atas kenyang wareg malah dipowangani akhirnya yo bahaya. Tapi dororun mahdun, bahaya yang murninya bahaya, tidak disebabkan apa-apa, tapi yo murni sebabnya dari banyak makan tersebut. Wa yastahiqu bihi al-iqaba fi daril akhirati. Makan terlalu kenyang, berlebihan ketika makan itu juga mendapatkan siksa di akhirat nanti. Ya mungkin salah satu dari sifat yang buruk, berlebih-lebihan. Terlalu rakus. Bahayanya juga di badan kita di dunia dan nanti di akhirat juga disiksa. Wal ukulu bil ghaidin fil qulubi. Orang yang terlalu banyak makan itu dibendoni sengiti fil qulubi yang dalam pira-pira hati. Orang yang banyak makannya itu tidak disukai. Fil qulubi yang dalam pira-pira hati, yang dalam pira-pira hati. Manusia, orang lain berarti iki. Yo, wong akan mangan yo, wong ning sekitar barang yo gak seneng. Akan mangan pakai. Ora wong mangan dengan dhewe iki barang yo malih nafsu makane ya ilfil, nafsu makane yo ndang ngono kok iya. Wa tariqut taqlil akli ayakula al-at aimata ad-dasamata. Cara seseorang untuk agar dia bisa diet, mangan saidi, seharusnya dia itu makan makanan yang ada samatai, kacek, gaji, gajihan. Atau rekut takil akli ayakula al-at aimata ad-dasat mata. Seharusnya dia itu makan sesuatu yang mengandung gaji. Maksudnya memang ya. Gaji bukan yang mendatangkan lemak malah. Ai allati la dasimatun wa samanun dan minyak. Cara menyedikitkan makan itu seharusnya sesuatu seperti itu makan sesuatu makanan yang mengandung lemak. Samnin yo lengo minyak. Gak nalari aku. Ya semuanya tapi. Caranya diet kuwi seseorang itu harus makan makanan yang berlemak. Mangan sesuatu yang berlemak saiki kuwi wis ngare wareg ngono apa piye? Ora. Gak aslune lho ning ilmu anune lho sains. Ilmu sains. Ketahuan. Mungkin apa gampang ning wareg ngono apa piye? Gaji. Kan mengandung lemak kuwi.
Nyembuh wis riwayat. Angker lho, antam kering. Ayo qaddimu fil akli al-altafa wal asha. Sebaiknya seseorang itu mendahulukan ketika dia disuguhkan di depan makanan itu mendahulukan makanan yang enak-enak dulu. Sesuatu yang sangat diinginkannya. Oleh aklu ma'al-ji'ani, dan janganlah kamu makan dengan orang-orang yang lapar. Nah, jadi sebaiknya kita itu mendahulukan makan. Ning kono sing paling enak apa nek iwak, pangan iwake dhisik. Sing paling sengeni mangan tahu apa pengen mangan tahu seminggu rung kelakon mangan tahu sih. Pamane iki disuguhne lho. Ning didepne nang ngarepe sing enak dhisik apa utawa sing panganan sing paling dipingini dhisik. Terus tidak boleh makan beserta orang yang kelaparan. Illa idza kana lahu gharadun shahihun fi kasratil akli. Kecuali orang tersebut itu memiliki tujuan yang benar. Fi kasratil akli bi ayat taqwiya bihi anasyami wassolati wal amali asyaqati. Tidak boleh makan ma'ajiane ing dalem syaratane pira-pira wong kang luwe. Sik. Tak kira iki besertaan orang yang lapar, bae duduk. Janganlah makan ketika kamu itu sangat lapar. Kecuali seseorang tersebut itu mempunyai kehendak tujuan yang benar. Apa? Aku mangan akeh. Wong nek lowe iki mesti balas dendam biasane. Wong poso balas dendam mangan akeh yo gak apik. Tapi nek mangane akeh kuwi ana tujuan sing benar, ya gak apa-apa. Tujuan yang benar salah satunya dia itu ingin menjalankan ibadah takwa. Ben kuat poso mangan akeh, poso ben gak keluwe ben gak sambat luwe. Kuat ngelakoni sholat butuh tenaga yang banyak gitu. Wong arepe melakukan perjalanan itu akhirnya mangane akeh gitu. Pengen berlayar akhirnya mangan sing akeh. Dan juga melakukan ibadah-ibadah yang berat. Falau dzalika. Maka orang tersebut boleh makan akeh. Nek memang tujuannya benar seperti itu. Fasul fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Fasal yang menjelaskan tentang cara mengawali belajar. Kadar orang untuk mengawali belajar, urut-urutan orang dalam mencari ilmu. Karena Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabki ala yaumil arba'i. Jadi Syekh Islam Burhanuddin itu memastikan, memvonis, memberikan fatwa bahwa sebaiknya seseorang yang mencari ilmu itu diawali pada hari Rabu. Makana yarwi fi dzalika hadisan. Dan ada riwayat yang menjelaskan tentang tata cara memulai belajar dalam hari Rabu dalam sebuah hadis. Fayastadillu bihi wa yaqulu qala. Kemudian Syekh Islam Burhanuddin itu mengambil sebuah dalil yang mana di situ ada ucapan Rasulullah. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'i. Tidak ada sesuatu yang diawali di dalam hari Rabu. Tidak ada sesuatu yang diawali dalam hari Rabu illa kecuali waqat tamma, kecuali sesuatu yang diawali tersebut itu akan sempurna nantinya. Aku pengen ngaji kitab taklim muta'alim sampai khatam. Omone.
Nah, agar bisa katam, nah, itu nanti awalnya harus hari Rabu. Tidak ada sesuatu yang diawali hari Rabu itu bisa tidak ada sesuatu yang diawali pada hari Rabu kecuali sesuatu itu akan sempurna nantinya. Wahakata kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi hadzal haditsa an Ustadzi Syekh Imam Al-Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Ya, Imam Abu Hanifah itu juga meriwayatkan hadis ini dari gurunya yaitu Syekh Imam Al-Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Wa sami'tu mimman Athaqobihi anna Syekha Aba Yusuf Al-Hamdani kana yukifu kullamalin min a'mal khairi ala yaumil arba'i. Nah, seseorang Syekh Imam Athaqobihi seseorang yang dipercaya, yang saya percaya, yaitu ucapannya Imam Syekh Abdul Rashid. Nah, seorang guru Aba Yusuf Al-Hamdani, ada seseorang guru yang bernama Aba Yusuf Al-Hamdani itu selalu mengerjakan amal-amal kebaikan itu dimulai pada hari Rabu. Semua amal baik, semua amal yang berhubungan dengan akhirat itu diawali dengan hari Rabu. Wa hadza li anna al-yaumal arba'i yaumun khuliqa fihi an-nur. Kenapa kok sesuatu yang baik itu diawali pada hari Rabu? Ternyata jawabannya seperti ini. Karena sesungguhnya hari Rabu itu adalah hari diciptakannya nur, cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu diciptakan pada hari Rabu. Sebaiknya orang yang mencari ilmu itu diawali pada hari Rabu. Mlebune hari aktif hari Senin. Orang mlebu akhire T absen alfa nyapa jagi. Besok dina Rebo mlebu. Awalu. Hidalilik. Bah, jewer kuwi ya. Yaumun khuliqa fi an-nur wa dapet. Gurune didalil. Alah. Cacik ngomong. Angel. Padahal pengen iki ngamalne itu hadis. Al ilmu nurun. Ya wis nurun ae kan. Wa yaumun nahusa fi haqqil kuffari. Di hari itu juga, hari Rabu, hari diciptakannya nur, itu juga hari yang mana hari apa ya ngarani dino apes hari sial. Hari sial bagi orang kafir. Wa yakunu fayakunu mubarakan lil mukmini, dan hari Rabu itu adalah hari yang barokah bagi orang-orang mukmin. Rabu berkah, Jumat berkah, Sabtu berkah, kafir berkah. Itu berkah. Tapi hari Rabu di sini mencantumkan hari Rabu itu adalah hari yang berkah. Yaumun mubarakan lil mukmini, bagi orang-orang mukmin. Wa ma qadrus sabti fil ibtidai kana Abu Hanifah yuhki an Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zaronji. Dalam hari Rabu ini Imam Abu Hanifah itu juga mempunyai cerita dari Syekh Qadi Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zaronji. Annahu qala masyayikhina yang bagi ayakuna qadras sabki lil muqtadi qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu kullu yaumin kalimatan hatta annahu fa in talaq rukunai. Nah ini menceritakan guru kita, guru saya kemata yang bagi ayakuna sebaiknya
orang yang mengawali belajar, orang yang mengawali belajar bil muqtadi, bagi orang yang memang menghendaki untuk belajar, itu qadrama yumkinu dabtuhu bil i'adati, harus memulainya dengan sesuatu yang bisa ia faham. Ketika ia mengulangi sendiri, biasanya kan wong dibelajari karo gurune, sekolah karo gurune diterangne. Engko ning omah sekirane bocahku iso mbaleni dhewe tanpa ana guru. Marrota ini 2 kali. Pokoke sekirane dhewe iki iso mbaleni dhewe. Wa yazidu kul yaumin kalimatan hatta annahu wa in tola wa katsura yumkinu tabtuhu bil i'adati marrataini. Iki selain hari Rabu kan. Nah, sebaiknya dimulai dengan Rabu. Terus sebaiknya seseorang yang mengawali belajar itu harus memilih pelajaran yang sekiranya dia itu bisa mengulanginya sendiri tanpa adanya guru. Wis diterangne gurune sekiranya dia iso mbaleni nek. Nah, terus nek wis nambahin sebaiknya dia itu mencari lagi sesuatu yang baru setiap harinya. Walaupun masanya itu lama dan banyak sekali yang harus ia pelajari. Yumkinu dabtuhu, yang mana pokoknya nek engko pengen belajar sesuatu sing wakeh, engko sekiranya dhek iki ya iso memahaminya. Apa-apa. Belajar ning sekolahan kok suwe, belajar ning sekolahan iki wakeh. Ya ora apa-apa, pokok sekirane seorang sebagai murid ini bisa paham. Gurune nerangne wakeh dikai PR wakeh, akhirnya ya jibeg murid e gak iso nampa pelajaran, gak ono sing masuk blas gara-gara budreg. Nah ya gak oleh. Ya sekirane murid kuwi iso yumkinu dabtu, bisa dia itu bisa nampa, iso mbaleni dhewe marrataini dengan 2 kali. Wa yazidu birrifqi. Nah, seorang yang mencari ilmu itu, orang yang baru belajar, orang yang mencari ilmu kuwi sebaiknya nambahi pengetahuannya itu dengan alon-alon rifqi, alon-alon alus, wat tadriji, step by step. Fa amma idza tala as-sabqu fil ibtidai. Nah, pamone engko apa jenenge mbalah iki suwe bagi orang yang memulai belajar, wah taja al muta'allimu ila i'adati asyri marratin. Walaupun lama dia itu caranya belajar, memahami suatu kitab yang ia pelajari itu membutuhkan waktu yang lama. Dan dia itu butuh, seorang yang belajar itu butuh untuk mengulanginya sampai 10 kali. Fahuwa fil intihai aidon. Maka asyru marrotin kuwi adalah intihai aidon, paling lama waktu untuk mengulang. Paling lama waktu untuk mengulang. Jadi nek pamane kok ping 10 di bulan bali sampai ping 10 kok urung paham, berarti yo sejati nih ilmu kuwi urung pantes didapatkan ya. Sekiranya dibaleni dhewe ping 2 paham kok iki ilmu ki cocok. Sampai ping 10 di bulan bali urung mudeng-mudeng, berarti iki kadar ilmune terlalu tinggi. Urung cocok ning gone wong sing belajar iki mau sing wiwit belajar. Yakunu kali anahu balinin muta'alim. Yakunu kali anahu yu'tadu dzalika wa la yatruku tilkal adati illa bi jahdin kathirin. Karena seseorang yang
belajar itu harus terbiasa seperti itu. Hal-hal seperti itu kudu biasa. Balenine, mukobalah, balah-balah, mencari referensi yang lain, menambah ilmunya setiap hari. Kuwi wis adat, yuk tadu, adat. Dan janganlah meninggalkan tilkal adat. Adat itu tidak bisa ditinggalkan karena sudah memang seperti itu bentuknya. Wala yatruku tilkal adat illa bijadin katsirin. Dan janganlah kamu meninggalkan adat kecuali memang kamu itu berusaha yang sungguh-sungguh kangeran kang akeh. Piye kok sik bi annahu yu'taqil dzalika, karena sesuatu yang seperti itu bagi orang yang mulai belajar itu memang sebuah adat baginya. Wala yatruku, dan seseorang mutalim itu tidak bisa meninggalkan sesuatu yang telah diadatkan kecuali kan berarti kan oleh meninggalkan ya. Yalah bijadin katsirin, kecuali dengan kesulitan yang besar. Karena asalku harfu batin. Oh, adat iki kaya ngono kuwi. Wong tidak ada sesuatu yang menyibukkannya. Ono masalah, ada sesuatu yang memang mengharuskan dia itu pada hari itu. Kudune hari kuwi dia iki sinau, bar diulang sinau. Nah, kok pada suatu hari dia iki gak sinau, ki ora apa-apa. Tapi ya nek pomone kuwi ana hal yang mendesak. Illa bijadin katsirin. Sesuatu yang memang berat untuk ditinggalkan, akhirnya gak iso mbalah. Ini wong belajar nang omah sinau dhewe, dipahami dhewe, ping 2 apa ping 3 dibaleni dhewe. Setiap hari ngono terus lah. Iso ae adat sing kaya ngono kuwi ditinggal nih. Nah, nek terbiasa kan nang jenenge adat. Dina diteres bar taune diteres lah. Iso ditinggal nih. Adat kuwi iso ditinggal nih. Kebiasaan seperti itu bisa ditinggalkan. Tapi syaratnya ya kuwi ada sesuatu yang memang berat untuk ditinggalkan. Wakila ada yang mengatakan as-sabku harfun. Carane mbalah sinau kuwi ping 1, sinau iki ping 1, wa takraru alfun. Belajar ping pisan, balenine ping 1000. Ikil mengatakan seperti itu. Sinau sekolah dikai tambah pelajaran kan ping pisan tok. Sesuai ya nambah nah, ya pisan kuwi tok, gak ono kesempatan kedua kalinya ning bangku sekolahan kuwi. Nah, tetapi ketika kita sudah di rumah untuk takror mengulangi sendiri, kuwi baiknya yo sing akeh kae. Alfun kuwi dia mengatakan seperti itu. Mas yo wis paham, baleni pokok baleni takror. Ben napa yo kok oleh tenan. Yang bagi ayat tadi abisya'in yakunu akrabun ila fahmi. Karena sebaiknya seseorang yang memulai dalam belajar, seseorang yang memulai belajar itu harus memilih pelajaran yang lebih dekat, yang lebih mendekatkannya pada kefahaman. Wis intine wis padha kaya pokoke sesuatu sing sekiranya bisa dipaham, lebih mendekatkan, mengantarkan dia kepada suatu kefahaman. Nah, abad ila fahmi jauh dari kefahamannya. Lagi SD wis dipelajari ilmu sing dhuwur-dhuwur, ilmu geografi, ilmu apa sebab kok jauh gak iso dinalari, gak iso teko nggone uteke cah cilik iki wae yo gak usah. Sekiranya dia iso paham. Wa kana asy-syaikhu al-imam al-ustad Syarifuddin al-Aqili yaqulu as-sawabu 'indi fi hadha ma fa'alahu masyayikhina fa innahum kanu yuhtaruna lil mubtadi sagharatin al-mabsutatin. Kaya wis gong ya. Durung.
Kemudian Syekh Imam Al-Ustaz Syarifuddin Aqil ini berkata, kebenaran menurutku kebenaran di dalam sesuatu yang dikerjakan oleh guruku itu adalah beliau memberikan pilihan atau memilihkan pada orang yang baru belajar untuk mempelajari kitab-kitab kecil. Kebenaran menurutku itu adalah guruku yang memilahkan kepada orang-orang yang mengawali belajar untuk belajar kitab-kitab yang ringan-ringan dulu. Li'annahu aqrabun ila fahmi, karena kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang mudah difaham sedengan kuwi lebih mendekatkan kepada kefahaman bagi orang yang memulai belajar. Wadabti, dan ia itu bisa memahami. Orang yang memulai belajar itu bisa memahami. Yus dipilih nih karo guru nih, orang kok kon milih dhewe ya, undang tuku belanja kitab dhewe nih, maware pilih kitab sak senengmu. Ya ngaji nggo rene ya, ngono. Ternyata tidak. Seorang guru yang baik itu memilihkan. Iki lho, awakmu iki pantes iki ngaji kitab fasolatan dhisik. Aja kok jujuk fatul muin ngono. Awal-awal sih ya. Mergo memang belum tahu ya, apa ya sih? Warna atau naun fil fikih. Pelajaran fikih itu ana tingkatane. Sing pertama fasolatan, kedua ini. Ora kok wis kitab fikih iki fasolatan, fatul qorib, fatul muin, salam taufik pilih sing iki. Nah, iki kan ya kon milih dhewe. Guru yang baik dipilih nih. Ngaji iki. Wa ab'ada minal malalati, mendekatkan pada seorang murid untuk memahami kitab yang dipilihkan dan menjauhkan si murid dari kebosanan. Nek ora pahami bosen pancene. Wong wis ngomene metenteng bolan-bolane panggah ping 10 iki men panggah. Lah akhire wis bosen. Akhire malah gak ngaji, rasa-rasa gak ngaji. Wa aksara wuku'an. Dan nantinya ketika seorang guru mengajarkan kepada murid yang baru belajar, kan dipilihnya kitab cilik. Nah, dipilihnya kitab cilik itu luweh akeh nompone. Kan lebih banyak yang ia paham, akhirnya lebih banyak yang ia mengerti. Akhirnya wis mancep ning atine itu aktar wuku'an. Wa yambaghi ayu 'allaqa as-sabqa ba'da dabti wal i'adati. Dan sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu menulis sesuatu apa yang ia pelajari setelah dia paham dan setelah ia mengulanginya kembali kathiron, mengulanginya diulangi di bulan-bulan ini pemakai. Jadi sebaiknya ini ditulis setelah dia belajar dan mengulanginya banyak kali ya. Tapi cara seperti ini angel dilakukan. Biasanya wong ini nyatet saat sebelumnya paham. Ya, dicatat ben paham. Dicatat saya juga ya, ditulis dhisik. Mari lagi diterang nih, lagi di bulan baleni. Nah, tapi iki mau ya musonep iki menganjurkan ditulis setelah paham, setelah belajar dan setelah paham, setelah mengulangi lagi ditulis ben nyantol. Banyak sebenarnya belajar fa'innahu nafi'un jiddan, karena hal seperti itu gitu, menulis setelah belajar setelah paham kui memberikan kemanfaatan yang amat sangat nafi'un jiddan.
wala yaktubu al muta'allimu syai'an la yufhimuhu. Janganlah seorang yang belajar itu menulis sesuatu yang belum ia paham. Nulis sebelum ia paham. Mungkin ngene. Nek cara dinalar ya iso uga. Nek kingko ditulis sadurunge paham, alah gampang memahami. Wong aku wis duwe tulisan, akhirnya ya padha ae kan gak bakal dipaham. Zaman biyen momone kan rong enek ulangan ngene. Mas zaman sahabat kan ora mungkin enek ulangan gitu. Akhirnya ya kudu paham sik lagi ditulis. Ora kok ditulis engko lagi dipahami. Wah akhirnya ya nyatet tok. Ora paham, catet tok. Akhirnya ya wis didelene mergo yo gaene ulangan gitu. Lah nek pomone wis kaya sekolah zaman saiki nek ulangan kan wis ditulis sik. Mesti dhek iku yo pengen paham mergo enek ulangan. Gak mungkin wong ulangan ora paham iki. Tapi yo enek ae. Loro kan panas gampang. Bahayanya ya seperti itu, gitu. Ya ilmu nurun. Ilmu nurun. Sebaiknya seperti itu. Fa'innahu, nyapa kok gak oleh nulis sebelum paham. Fa'innahu yurithu kalalatat tabi. Karena sifat yang seperti itu mewariskan pemikiran yang kedul lewat. Ya goblok nek nek omong. Karena hal yang seperti itu mewariskan kebodohan. Wa yadhabu al-fatonata, dan menghilangkan kecerdasan. Gambarane nulis sebelum paham, ya wis sementing duwe catatan wis. Engko gampang paham, sementing duwe catatan dan delelet dekoki wong. Akhire yo bingung dhewe. Buka sik manggae. Ya nek catetane jilane ilang, wah bingung. Nek paham sak wayah-wayah nyatet kan iso. Catetane sing penting kan ya wis enek mempunyai gambaran nasional lali saya wis tahu paham kan mesti duwe gambaran. Buka ngene tok ora perlu mau wanteng ngene tapi menggur delok tok step hafal deh. Menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyu awqata dan menyia-nyiakan waktu. Hal yang seperti itu menyia-nyiakan waktu. Nulis suruh paham menyia-nyiakan waktu. Qala musannif wa yambaghi ay yajtahida fil fahmi. Sebaiknya orang yang mencari ilmu itu memang bersungguh-sungguh untuk mencari kefahaman minal ustadi dari gurunya. Faham yus tuwe kok nih. Au bita'amuli, atau dengan cara mengangan-angan, tafakur, mikir-mikir. Amit diuangan-angan maca bolak-balik ya kathoke. Pikir wa kasratu tikrori, dan banyaknya mengulang-ulang. Fa innahu idza qalla as-sabqu wa kasura at-tikraru wa ta'ammulu yudriku wa yufhimu. Karena sesungguhnya hal tersebut itu idza qalla as-sabqu, ketika seseorang itu sangat sedikit mempelajari suatu ilmu, wa kasura at-tikraru, dan banyak sekali dia mengulang-ulang gitu. Ya belajare menimbane saithik tapi mengulang-ulangnya banyak, angen-angene banyak, maka seseorang tersebut itu bakal paham yudriku wa yufimu, maka dia akan menemukan sesuatu yang dimaksud dalam ilmu tersebut. Dan seorang yang mencari ilmu tersebut itu pasti akan mendapatkan kefahaman. Kila ada yang mengatakan hifdzu harfaini khairun min sima'in waqroini, min simai waqroini.
Dakil yang mengatakan menghafal 2 huruf itu lebih baik, lebih bagus daripada min simai waqraini, mendengarkan 2 halaman. Menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada mendengarkan kajian yang membahas ilmu sampai 2 halaman. Nek rungokne tok ora paham ya padha ae kan ya. Akeh tapi ora paham lah padha ae. Mending apa ora huruf tok. Wa hifdzu waqra'i wa idza tahawana fil fahmi wa fahmul harfaini khairun min hifdzi waqra'ihi. Dan faham 2 huruf itu lebih baik daripada hafal 2 halaman. Hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 2 halaman. Faham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 halaman. Hafal, nek emang kan hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 2 halaman. Faham 2 huruf, nek faham berarti kan otomatis wis hafal. Itu lebih baik daripada hafal 2 halaman. Berarti kefahaman itu di atas hafalan, hafalan di atas mendengarkan. Wa idza tahawana fil fahmi wa lam yastahid marratan. Kata seseorang tersebut itu seorang talabul ilmi itu menyepelekan, kegampang dalam sebuah urusan kefahaman. Wes engko lah gampang memahami kuwi. Walam yastahid marratan, dan dia itu memang tidak menekuni bersungguh-sungguh walaupun 1 waktu au marrataini atau 2 waktu yu'tatu dzalika fala yufhamu al-kalama al-yasiri al-kalama al-yasiro. Ketika seseorang itu omone pelajaran berarti fikih kan bahasane iki mung fala yufhamu al-kalama al-yasiro, kalam yang sedikit, kalam yang gampang atau kalam yang sedikit. Sholatan ki isine alah gampang iki saithik pelajaran dasar. Tapi nek gak tahu diwaca walaupun 1 waktu apa tahu 2 waktu, yo gak bakal iso. Iki menyepelekan sesuatu yang gampang lah penak ngomong. Menyepelekan sesuatu yang gampang. Akhirnya dhek walas gampang wis gosek. Wis gak diteres, gak dikapak-kapakne. Yo bakal yo gak bakal paham, masih yo kuwi sesuatu yang gampang. Jadi intinya tidak boleh menyepelekan hal sekecil apapun. Masih intinya ki yo kudu apa Mas? Perhatian ya. Berarti perhatian ku yo penting. Walaupun hal yang sepele. Wah iki lho. Pah ya. Fayam bagi ayastahida wa yad'u Allahu ta'ala wa yatadarra'u ilaihi fa annahu yajibu man ta'ahu wa la yukhayyibu man rajahu. Sebaiknya seseorang talabul ilmi itu harus istihad bersungguh-sungguh. Nek wis bersungguh-sungguh ya dibarengi karo ndonga. Wis ndonga ya wis pasrah. Bersungguh-sungguh ndonga pasrah pada Allah. Fa innahu yujibu man da'a. Sesungguhnya Allah itu pasti mengabulkan doa orang seperti itu. Wala yukhayyibu man rajahu, dan Allah tidak akan menghinakan orang yang mengharapkan ridhonya. Wa ansyadana as-Syekh Al-Imam Al-Jalqawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar imla'an lil qadi. Imla'an kelawan dhisik
Apa iki? Yang syair ini. Ismail Asyafar imla ambil qadi. Imla iki nulis ya ta. Imla khat tulisan imla Syair. Imla syair ya. Syair. Ki apa ini ku nulis iki? Imla khat tulisan imla ya ku ucapan. Syair. Ya qadi akhiran. Wis duwe syair mempunyai tembang. Ya, Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ismail mempunyai tembang dalam hal tersebut. Ikhtim al-ilma khidmatal mustafidi. Khatim ikhdam al-ilma khidmatal mustafidi. Jadikanlah dirimu sebagai khotim bagi ilmu, pelayan untuk ilmu, seperti kamu itu meladeni, melayani melayani seseorang yang membutuhkan, melayani orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu orang butuh ngoro ya diladeni, melayani. Nah, kuwi salah satu cara kamu melayani ilmu. Melayani ilmu itu melayani orang yang membutuhkan fatwa, membutuhkan hukum. Nek ngerti ya diomongi. Wong kuwi butuh ki hukume piye, Pak? Iki hukume piye, Bos? Ngene lho. Tapi nek raro ya kau yang memberikan fatwa. Wadim darsahu bi fi'lin hamidin. Dan sebaiknya kamu belajar dengan langgeng. Wis pokoke nek wis tahu belajar ya wis istiqomah melanggengi. Ngopo bahasane sing penak melanggengi. Kadang rancang bahasa aku iki. Istiqomah. Ajak. Istilzam bahasane. Terus menerus. Pokoke losdol. Maju terus. Masalah terus ya pokoke jangan terputus-putus terus menerus. Bifilin hamidin. Dengan pekerjaan yang bagus. Ya wong deres iki gandengane ya mesti nek wong kulino deres, kulino belajar ya otomatis kelakuan iki ya apik. Fi'lin hamidin. Wa idza ma hafizat. Wa idza ma hafazta syai'an a'addahu. Ketika kamu sudah hafal sesuatu yang kamu hafalkan, omone apal kitab sholatan, apal juz amma, ya kudune ada, ya dibaleni, wis hafal ya kudu dibaleni. Sama lali ngono. Hafal gak tau dibaleni ya ilang. Ya apalin nomor ya bener. Apa? Gak dilalar yo. Biar nomornya gak dicatat ya tulis apa? Misalnya kadung jejake iki. Ya gak tau diapal ya wis enek jejake arek terusne. Wis nomornya ilang ya lali ya. Suma akid tahu kaya tetak kiti. Dan kuatkanlah hafalanmu sampai benar-benar melekat di hati, di otak atau di hati, sampai melekat. Yo Mas yo wong nek apal iki mestine wis melekat. Tapi yo dibalen-balene sampai memang benar hafalanmu itu kuat, tidak ada celah sama sekali untuk
lupa di bulan penuh terus. Suma'alaqahu kai ta'udu ilaihi. Kemudian tulislah sesuatu yang kamu hafal kai ta'udu ilaihi, supaya kamu bisa mengulanginya ketika nanti kamu membutuhkannya sewaktu-waktu. Membutuhkannya berarti kan pamane pas bulan baleni. Kadang wong nek terlalu kakean baleni barang ya malah bulet. Apal dibaleni. Baleni pisan pindho ping loro ping telu lancar. Oh dibaleni terlalu banyak. Biasanya iki yo colon. Lali. Ada yang bulet lah kula. Piye? Wong wingi nang apal yo lali. Akhirnya ditulis kakean berdosis ngono piye. Akhirnya yo ditulis barang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk diulangi. Wa ila darsihi alat takbidi. Wa ila darsihi alat takbidi. Tulislah, dan supaya kamu membutuhkan untuk mengulanginya sewaktu-waktu, dan ketika kamu butuh untuk mempelajarinya terus alat takbidi ing atase selamanya. Jenom apane cek kuat, sebenarnya wis tuwek, wis lali, yo butuh untuk membuka apa yang ia tulis, catatane itu dibuka. Faida aminta minhu fawatan. Aminta apa wi? Aminta. Faida ma aminta minhu fawatan. Fawata. Faida aminta minhu fawata. Aminta maknane apa ning ngono? Aman. Wis reksa aman. Aman. Hilang. Faida aminta mongko enda nalikane aman sira menu saking ilmu fawatan ing ilang. Fantadaba mongko enggal-enggalana sira ba'dau ing dalam sause aman lisain maring suci-suci dadi den kang anyar. Oh, ketika kamu sudah merasa aman, ilmumu itu tidak hilang, gitu. Wis dihafalne, wis kuat hafalane, wis ditulis, sawaya-waya dibuka iso, ya wis tambahin wis merasa aman, wis gak bakal ilang ilmune, wis tak catet, wis segala cara sudah ya tempuh. Fantadaba ba'dahu lisyai'in jadidin, maka bersegeralah untuk mencari pengetahuan baru. Matikrori mataqaddama, mencari sesuatu pengetahuan yang baru, serta jangan sampai meninggalkan takror sesuatu yang sudah ia pelajari sebelumnya. Menambah yang mengulangi. Wa iktana'a li sya'nin hadza al-mazida hadzal mazidi. Wa waqtana'a li sya'nin hadzal mazidi. Waqtana'a lan ngalap nemen-nemeni li sya'ni hadzal mazidi maring kelakuane iki tambahan. Wis pokoke intine kon nambah nek pamane wis mempelajari sesuatu yang baru, wis takror sesuatu yang sudah ya pelajari, ya wis tambah terus. Wis carane koyok ngono kuwi. Wis didapatkan hari ini, didapatkan yang besok jangan ditinggalkan, harus diulangi. Sesuk eneh ya kaya ngono kuwi, menambah sesuatu yang baru. Sing winginane kudu di takror, sing winginane ya ditakror. Zakirun nasi bil ulumi. Zakirun nasi bil ulumi litahya. Zakir
musyawarah sira annasa ing manungsa bil ulumi kelawan pira-pira ilmu litahya supaya urip sira. Musyawarahlah dengan orang-orang, musyawarah membahas tentang beberapa ilmu supaya kamu itu hidup. Wala takun aja ana sira min aulan nuha saking wong kang anduweni akal kang sempurna bibaidin iku bibaidin halih wong kang adoh. Janganlah kamu sebagai orang yang punya akal yang sempurna itu menjauhi hal-hal tersebut. Terus gak perlu musyawarah, pinter gak usah musyawarah lah. Jangan seperti itu. La takun. Nyapa kok seperti itu? In katamta al-uluma angsaita. Karena ketika kamu merasa wis pinter cukup gak butuh musyawarah, berarti awakmu iki kan kudune wong nek luwih pinter iki ya pangamelok musyawarah meluruskan orang-orang yang belum paham, memberitahu hal-hal yang belum diketahui orang-orang yang ada di majelis musyawarah tersebut. Dan nek emoh ngedoh teko ngene majelis musyawarah, sesungguhnya kamu itu menyembunyikan ilmumu. Nah, ketika kamu menyembunyikan ilmumu, kamu itu nantinya akan mengalami suatu hal yang sangat menakutkan, yaitu apa? Lupa. Ansaita, maka kamu itu akan lupa ilmu yang sudah kamu kuasai. Hatta lataro ghairu jahilin wa balidin, sehingga ora tentengani sira ghairu jahilin halih dudu wong kang bodho wa balidin lan wong kang dedel. Summa al jamta ul jimta sehingga den kendhaleni sira fil kiamat ing dalam kiamat naron ing geni. Wong ngumpetne ilmu ku ya bakal lali.